Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini akan membahas saham dengan harga Rp500 dan memiliki fundamental yang baik, atau saham murah tapi memiliki kinerja mahal part 1. Sebelumnya, ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Adapun kriteria pada pilihan saham kali ini, yang pertama memiliki bisnis model yang dapat bertahan 1 hingga 5 tahun kemudian. Kedua, harga saham berada pada kisaran Rp100 hingga Rp600. Selanjutnya, memiliki PBV 1 kali. Dengan PBV 1 kali, peluang untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain sangat besar. Karena perusahaan yang dihargai murah namun memiliki valuasi yang baik, hanya menunggu sentimen minat investor untuk harga melambung tinggi. Selanjutnya, memiliki ROE atau Return on Equity minimal 10%. Sebenarnya untuk mencari ROE yang ideal adalah dengan cara membandingkan dengan perusahaan yang serupa atau kompetitornya. Tapi karena yang dicari bukan market leader, melainkan saham yang dihargai murah, rasanya 10% cukup karena lebih besar dari rata-rata deposito. Selanjutnya, tidak mengalami kerugian 3 tahun terakhir. Dan variabel terakhir, memiliki rasio hutang yang juga baik. Dan di list pertama ada PT Champion Pacific Indonesia Tbk dengan kode emiten Eiger. Sektornya sendiri adalah basic material dengan segmen usaha kemasan dan wadah. Adapun kemasan yang dibuat seperti kemasan makanan hingga obat-obatan. Kepemilikan sahamnya sendiri dikuasai oleh PT Kingsford Holding sebesar 79,42%, Kalbe Pharma sebesar 5,40% dan sisanya masyarakat. Yang menarik, salah satu emiten besar PT Kalbe Pharma dengan kode KALBF menjadi pemegang saham. Tentunya ini menjadi sentimen positif. Dan sekaligus pasar kemasan bagi Eiger, mengingat Eiger juga melakukan kemasan pada produk kesehatan. PT Champion Pacific Indonesia mulai berdiri pada tahun 1975 dan mulai listing di BI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Selanjutnya, return on equity terbilang baik, yaitu sebesar 10,37%. Hal ini membuktikan manajemen masih berkinerja baik, mengingat saham mayoritas juga masih dimiliki oleh induk perusahaan. Sedangkan aset konsisten naik selama 6 tahun terakhir, dan kemudian kuartal 1 2020 ke kuartal 1 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,6%. Di sisi lain, pada kuartal 2 2020 dan kuartal 2 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 12,68%. Total ekuitas PT Champion Pacific Indonesia juga konsisten naik selama 5 tahun terakhir. Hal ini dipicu dengan peningkatan saldo laba perusahaan. Tentunya ini hal yang baik, mengingat peningkatan ekuitas bukan karena suntikan modal investor, melainkan kenaikan laba. Eiger sendiri tidak memiliki hutang dengan pihak bank maupun pihak pembiayaan lain, sehingga emiten ini bisa dikatakan tidak memiliki hutang. Dengan membandingkan ekuitas sebesar 594 miliar atau 594 miliar, aset lancar 666 miliar, dan free cash flow sebesar 60 miliar pada tahun 2020, tentunya ini rasio yang sangat baik. Selanjutnya, perusahaan ini mencatatkan keuntungan selama 3 tahun terakhir. Untuk laba kuartal terakhir mengalami penurunan sebesar 1,63% dibandingkan kuartal sama tahun sebelumnya. Sesaat ini terlihat kurang baik karena mengalami penurunan. Namun jika dilihat pada kuartal sebelumnya, mengalami kenaikan hingga 135% dibandingkan kuartal sama di tahun sebelumnya. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat positif. Selain itu, Eiger juga rutin membagikan dividen. Seperti data yang saya dapatkan dari Yahoo Finance, hampir setiap tahun Eiger membagikan dividen. Dan PBV Eiger sendiri berada pada kisaran 0,81 kali. Perusahaan selanjutnya ada PT Suparma Tbk dengan kode emiten SPMA. Sektor SPMA sendiri adalah basic material dengan segmen industri kertas. Kepemilikan sahamnya sendiri dipegang oleh PT Saribumi Indo Power sebesar 32,51%, Gloria Jaya Gempita sebesar 31,48%, Wahana Bumi Indonesia 28,38%, dan sisanya masyarakat. PT Suparma berdiri pada tahun 1976 dan mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Selanjutnya, produk utama PT SPMA terbagi dua. Pertama, industri produk. Yang kedua, customer product atau consumer product.
Industrial produk sendiri lebih bersifat bisnis to bisnis dengan produk seperti double board, sandwich craft, base paper, dan Samson craft. Sedangkan consumer produk terbagi dua, yang pertama berbagai macam tisu seperti bathroom tissue, facial tissue, napkin tissue, dan lain-lain. Jenis yang kedua ada towel seperti hand towel, hand industrial, clinical, dan roll towel. Selanjutnya, return on equity terbilang juga baik, yaitu sebesar 10,67% dan 15,83% selama 12 bulan berjalan. Di sisi lain terjadi penurunan aset dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2,3%. Sekilas juga ini terlihat sangat kurang baik. Namun jika melihat rasio kenaikan 2016 ke 2017 sebesar 0,77%, 2017 ke 2018 sebesar 4,92%, dan 2018 ke 2019 sebesar 3,91%. Terlihat terjadi kenaikan yang sangat besar pada tahun 2018 dan 2019 jika dibandingkan pada tahun 2017, sehingga saya berpikir penurunan 2% masih hal yang sangat wajar mengingat terjadi kenaikan yang besar pada periode sebelumnya dan di kondisi pandemi ini. Di sisi lain terjadi kenaikan yang cukup konsisten di laporan per kuartal, di mana data ini adalah perbandingan kuartal 1 hingga 3 pada tahun 2020 dan 2021. Jika melihat kinerja per kuartal, sangat besar kemungkinan total aset akan kembali naik pada akhir tahun 2021. Selanjutnya, total ekuitas PT Suparma juga konsisten naik selama 5 tahun terakhir. Hal ini dipicu dengan peningkatan saldo laba perusahaan. Tentunya lagi-lagi ini hal yang sangat baik mengingat peningkatan ekuitas bukan karena suntikan modal investor, melainkan karena peningkatan laba. SPMA sendiri memiliki hutang dengan pihak bank maupun pihak pembiayaan lain sebesar 335 miliar. Sekali lagi, jumlah hutang yang saya perlihatkan hutang kepada pihak bank, pembiayaan, atau pihak ketiga. Dengan membandingkan ekuitas sebesar 1.531 miliar, aset lancar 645 miliar, dan free cash flow sebesar 163 miliar pada tahun 2020. Tentunya emiten ini masih memiliki rasio yang sangat baik. Selanjutnya, perusahaan ini mencatatkan keuntungan selama 3 tahun terakhir, dan untuk perbandingan laba per 3 kuartal terakhir mengalami fluktuatif, di mana pada kuartal 1 2020 mengalami kerugian dan kuartal 1 2021 mendapatkan keuntungan sebesar 33 miliar. Sedangkan kuartal 2 tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan, namun bukan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan kenaikan yang terjadi pada kuartal 3 tahun 2020 ke 2021. Jika melihat performa dari pergerakan laba dari PT Suparma Tbk, besar kemungkinan pada akhir tahun laba PT Suparma Tbk akan mengalami kenaikan. Walaupun PT Suparma Tbk memiliki kinerja yang epik dibandingkan perusahaan sebelumnya, namun perusahaan ini tidak rutin membagikan dividen. Data ini saya dapatkan dari Yahoo Finance, dan PBV-nya sendiri berada pada kisaran 0,63 kali. Oke, sampai sini video kali ini, dan sampai jumpa di video saham murah part 2 yang akan dibahas sedalam mungkin sedalam biru laut.